Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Wah, gak terasa ya Kak ya. Hari ini kita sudah di minggu terakhir bulan Januari di tahun 2000. Benar sekali. Iya, 21 ini. Tapi kita bersyukur ya karena Tuhan Yesus senantiasa menolong kita. Lah adik-adik, hari ini Kak Retno ditemani sama Dengan Kak Rati. Iya, hari ini mau mengajak adik-adik semuanya untuk kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Yuk, kita mau mengawal ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus sudah menjaga saya dalam tidur semalam hingga pada pagi hari ini Tuhan. Saya boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan boleh kembali bersama teman-teman untuk kami bersekolah minggu di rumah kami masing-masing, untuk kami memuji nama Tuhan dan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati saya dan teman-teman hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, yuk kita semua tetap semangat ya untuk kita memuji nama Tuhan. Iya, nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bangkit berdiri semua, hatiku penuh nyanyian untuk senantiasa memuji nama Tuhan Yesus. Yesus, 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 oh dialah Raja. Aku anak Raja, aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak Raja, aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, puji Tuhan, Kartno anak Raja, Karati anak Raja, dan semua adik-adik yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah anak Raja dan menjadi satu keluarga kerajaan Allah. Ya adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Yuk kita sama-sama membuka telinga lebar-lebar untuk kita mendengar firman Tuhan hari ini. Yuk sebelumnya kita mau memuji nama Tuhan. Kita semua adalah keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku.
Shalom adik-adik. Kakak harap kalian semua dalam keadaan yang baik ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bercerita tentang Tuhan Yesus yang mengutus 70 muridnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh berkumpul, boleh beribadah. Kami boleh menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menerangi hati kami, ajar kami untuk mengerti firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini cerita tentang firman Tuhan diambil dari Lukas 10 pasal 1, Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12 tentang Tuhan Yesus yang mengutus 70 muridnya. Nah, adik-adik masih ingat nggak pekerjaan Tuhan Yesus waktu di dunia itu apa? Kalau adik-adik masih ingat dulu, Kak Agung pernah cerita tentang Tuhan Yesus yang mencari yang hilang. Masih ingat di ayatnya Lukas 19 ayat 10 ya, yaitu Tuhan Yesus ketika berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang hilang itu siapa ya? Ya tentu kita semua, umat manusia, dan kita juga semuanya termasuk yang hilang yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Nah, di dalam memberitakan atau melakukan pekerjaan ini, Tuhan Yesus mau melibatkan kita semua. Dia tidak bekerja sendirian, tapi dia juga melibatkan para murid, yang 12 murid itu yang kita sudah dengarkan minggu kemarin, dan juga banyak murid yang lain selain yang 12 itu ya. Ada banyak murid-murid Tuhan Yesus, termasuk kita juga murid-murid Tuhan Yesus. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus mengutus 70 orang muridnya untuk pergi berdua-dua ke kota-kota, ke desa-desa, ke kampung-kampung, bahkan ke rumah-rumah untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Pekerjaan ini sebenarnya pekerjaan yang tidak mudah ya adik-adik. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, dia mengutus murid-muridnya itu seperti domba di tengah-tengah serigala. Berarti itu suatu tugas, suatu pekerjaan yang berbahaya. Karena domba di tengah-tengah serigala itu, domba sendiri tidak punya senjata untuk membela diri, sementara serigala mau menerkam domba. Jadi domba itu hanya bergantung kepada gembalanya kalau mau selamat. Demikian juga murid-murid hanya bergantung kepada Tuhan Yesus, dan mereka tidak bisa bergantung pada orang lain. Pekerjaan ini memang tidak mudah, dan Tuhan Yesus tahu tidak semua orang mau menerima kabar tentang kerajaan Allah. Nah, mengapa begitu ya? Nanti kita akan lihat ya. Nah, lalu pergilah mereka ke 70 murid itu berdua-dua ke kota-kota, ke desa-desa, ke kampung-kampung, dan ke rumah-rumah untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Mereka datang ke rumah-rumah, lalu mereka mengetuk pintu, gitu ya. Terus ditanya dari dalam rumah, siapa itu? Kami ini murid-murid Tuhan Yesus. Kami ini mau memberitakan tentang kabar baik. Kabar baik apa? Kami mau mengundang untuk menjadi warga kerajaan Allah. Nah, kemudian itu dibuka. Kerajaan Allah itu apa sih, kata orang itu ya. Nah, kerajaan Allah itu adalah satu kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan Yesus atau oleh Allah sendiri ya, di dalam anaknya Tuhan Yesus. Wah, kenapa kita harus jadi warga kerajaan Allah? Karena
kalau kita menjadi warga kerajaan Allah itu, kita akan mempunyai sukacita untuk selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Oh, apakah kerajaan Allah itu baru akan datang kalau kita sudah meninggalkan dunia? Sebenarnya enggak ya. Kerajaan Allah juga sudah ada di dunia ini. Ya, bagaimana caranya menjadi warga kerajaan Allah? Caranya adalah dengan bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, terus kemudian orang-orang tanya lagi, kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan juga Raja, nanti jangan-jangan Tuhan Yesus menindas kita sama seperti Kaisar Romawi yang menindas kita, bangsa Israel. Nah, tapi murid-murid menjawab, oh tidak, Tuhan Yesus itu adalah Raja yang adil dan bijaksana. Jadi Tuhan Yesus tidak mungkin menindas kita. Bahkan kita bukan hanya menjadi warga kerajaan Allah, kita juga menjadi satu dengan keluarga kerajaan Allah. Dan kita dijadikan keluarga kerajaan Allah. Nah, kita ini juga menjadi anak-anak Allah. Wah, berarti kalau kita ini anak-anak Allah atau anak-anak raja, berarti kita juga punya fasilitas seperti raja ya. Ya, seperti kita nanti punya kuasa, kita nanti punya harta yang melimpah. Nah, terus apalagi kalau raja kita itu Allah sendiri, berarti nanti kita bisa minta apa saja sama Tuhan, pasti dikabulkan. Apakah begitu? Ya, ternyata bukan begitu. Justru kalau kita menjadi anak-anak raja, anak-anak Allah, kita ini juga harus punya sifat-sifat seperti raja. Ya, misalnya kalau kita punya kuasa atau kita kuat, berarti kita harus mau menolong yang lemah. Terus kalau kita mau misalnya mau pintar, ya kita tetap harus belajar selain berdoa. Kalau kita mau sehat, ya kita harus berolahraga atau makan makanan yang bergizi. Kalau sakit juga harus minum obat. Jadi bukan hanya sekedar berdoa pasti dikabulkan, belum tentu ya. Nah, kemudian beberapa orang menjadi kecewa dan tidak mau menerima menjadi warga kerajaan Allah. Tetapi ada juga yang mau menerima menjadi warga kerajaan Allah, menjadi keluarga kerajaan Allah. Kenapa begitu? Karena kalau menjadi warga kerajaan Allah tidak hanya sebentar, tapi untuk selama-lamanya memiliki sukacita di dalam Tuhan. Kalau menjadi warga negara dunia, kita hanya sementara, hanya sebentar ya. Walaupun banyak yang menolak, tapi murid-murid Tuhan Yesus tetap bersemangat dalam memberitakan kerajaan Allah. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sendiri bagaimana? Apakah mau menjadi warga kerajaan Allah dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, kalau kakak sih pengennya tetap jadi warga kerajaan Allah ya. Demikian kisah tentang murid-murid Tuhan Yesus yang diutus untuk memberitakan kerajaan Allah pada hari ini ya. Nah, sekarang untuk ayat hafalannya diambil dari Lukas 10 ayat 3. Ya, ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, Tuhan Yesus berkata begini dalam Lukas 10 ayat 3 ya. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Nah, demikian untuk firman Tuhan pada hari ini. Kita tutup dalam doa ya.
Bapa dalam surga, kami bersyukur kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami juga mau diutus sama seperti Engkau mengutus murid-murid-Mu untuk memberitakan kerajaan Allah. Tuhan kiranya mau memberkati kami, memberikan kami keberanian dan hikmat agar banyak orang mau menjadi warga kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.